Perebutan tahta di hari tua Daud. Raja Daud telah tua dan lanjut usia. Biarpun diselimuti, ia tidak merasa hangat. Kata para pegawainya kepadanya, "Hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perempuan muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring dalam dekapan tuanku, sehingga badan tuanku terasa hangat." Lalu mereka mencari seorang gadis cantik di seluruh wilayah Israel. Mereka menemukan Abisak, gadis Sunem, dan membawanya kepada raja. Gadis itu sangat cantik. Ia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Adapun Adonia, anak Hagit, meninggikan diri dengan berkata, "Aku hendak menjadi raja." Ia menyiapkan bagi dirinya kereta-kereta dan tentara berkuda, serta 50 orang yang berlari di depannya. Ayahnya sama sekali tidak pernah menegur dia dengan berkata, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Lagi pula, Adonia sangat gagah perawakannya, dan dialah anak pertama sesudah Absalom. Dia berunding dengan Yoab, anak Seruya, dan dengan Imam Abiatar. Mereka kemudian menjadi pendukung Adonia. Tetapi Imam Sadok, Benaya bin Yoyada, Nabi Nathan, Simei dan Rei, serta para pejuang Daud tidak memihak kepada Adonia. Ketika Adonia mempersembahkan domba, lembu, dan ternak yang gemuk sebagai kurban dekat batu Sobelet yang ada di samping En-Rogel, ia mengundang semua saudaranya, anak-anak raja, dan semua orang Yehuda di antara pegawai-pegawai raja. Tetapi Nabi Nathan, Benaya, para pejuang, dan Salomo adiknya tidak diundangnya. Lalu berkatalah Nathan kepada Batsyeba, ibu Salomo, "Tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia, anak Hagit, telah menjadi raja, sedangkan Daud, tuan kita, tidak mengetahuinya? Sekarang, baiklah ku beri nasihat kepadamu, supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa Salomo anakmu. Pergilah menghadap Raja Daud dan katakan kepadanya, 'Bukankah tuanku sendiri, ya rajaku, telah bersumpah kepada hambamu ini, Salomo anakmu akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku? Mengapa sekarang Adonia menjadi raja? Selagi engkau berbicara di sana dengan raja, aku akan masuk pula dan mendukung perkataanmu itu.' Lalu Batsyeba masuk menghadap raja di dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua, dan Abisak, gadis Sunem itu sedang melayani raja. Sesudah Batsyeba berlutut dan sujud kepada raja, bertanyalah raja, 'Apa yang kau inginkan?' Kata perempuan itu kepadanya, 'Tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hambamu ini, Salomo anakmu akan menjadi raja sesudah aku dan akan duduk di atas tahtaku. Tetapi sekarang lihatlah, Adonia telah menjadi raja, padahal tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya. Ia telah menyembelih lembu, ternak yang gemuk, dan domba dalam jumlah besar, serta mengundang semua anak raja, Imam Abiatar, juga Panglima Yoab. Tetapi Salomo, hambamu, tidak diundangnya. Ya tuanku raja, kepadamulah tertuju mata seluruh orang Israel, supaya engkau mengumumkan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas tahta tuanku raja sesudah tuanku. Jangan-jangan aku dan Salomo anakku nanti dipersalahkan ketika tuanku raja mendapat perhentian bersama nenek moyangnya." Selagi Batsyeba berbicara dengan raja, datanglah Nabi Nathan. Lalu diberitahukanlah kepada raja, "Nabi Nathan ada di sini." Ia pun masuk menghadap raja dan sujud kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah. Nathan berkata, "Ya tuanku raja, apakah engkau sendiri yang telah berkata, Adonia akan menjadi raja sesudah aku dan akan duduk di atas tahtaku? Sebab pada hari ini ia telah pergi menyembelih lembu, ternak yang gemuk, dan domba dalam jumlah besar. Ia mengundang semua anak raja, para panglima, dan Imam Abiatar.
Ketahuilah, mereka sedang makan minum di hadapannya sambil berseru, "Hidup Raja Adonia." Tetapi hambamu ini dan Imam Sadok, Benaya bin Yehoyada, dan hambamu Salomo tidak diundangnya. Apakah hal ini terjadi atas kehendak Tuanku Raja tanpa memberitahu hamba-hambamu ini siapa yang akan duduk di atas tahta Tuanku Raja sesudah Tuanku? Salomo diurapi menjadi raja. Lalu Raja Daud menjawab, "Panggillah Batsyeba." Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di hadapannya. Raja kemudian bersumpah dengan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan aku dari segala kesesakan, pada hari ini akan kulaksanakan sumpah yang pernah kuucapkan kepadamu demi Tuhan Allah Israel. Salomo anakmu akan menjadi raja sesudah aku. Dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku." Lalu Batsyeba berlutut dan sujud kepada raja dengan muka sampai ke tanah sambil berkata, "Hidup Tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya." Raja Daud berkata lagi, "Panggillah Imam Sadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yehoyada." Mereka pun masuk menghadap raja. Kata raja kepada mereka, "Bawalah para pegawai kerajaanku, naikkan Salomo anakku ke atas bagal betina milikku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Sadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu harus meniup sangkakala dan berseru, 'Hidup Raja Salomo.' Sesudah itu kamu harus berjalan pulang mengiringi dia. Lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku. Sebab dialah yang harus menjadi raja menggantikan aku, dan dialah yang kutunjuk menjadi pemimpin atas Israel dan Yehuda." Benaya bin Yehoyada menjawab raja, "Amin, demikianlah kiranya firman Tuhan, Allah Tuanku Raja. Seperti Tuhan menyertai Tuanku Raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Kiranya ia membuat tahta Salomo lebih agung daripada tahta Tuanku Raja Daud." Lalu pergilah Imam Sadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yehoyada bersama orang Kreti dan orang Pleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Imam Sadok mengambil tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah dan mengurapi Salomo. Kemudian mereka meniup sangkakala dan seluruh rakyat berseru, "Hidup Raja Salomo." Seluruh rakyat lalu mengiringinya sambil meniup seruling dan bersorak-sorai dengan gembira, sampai bumi seakan-akan terbelah oleh suara mereka. Hal itu terdengar oleh Adonia dan semua undangan yang ada bersama dia ketika mereka baru selesai makan. Mendengar bunyi sangkakala itu, Yoab berkata, "Mengapa ada suara gaduh di kota?" Selagi ia berbicara, datanglah Yonatan anak Imam Abiatar. Lalu Adonia berkata, "Masuklah, sebab engkau seorang ksatria dan tentu engkau membawa kabar baik." Tetapi jawab Yonatan kepada Adonia, "Tidak, Tuan kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja. Imam Sadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yehoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti telah diutus raja menyertai Salomo. Mereka menaikkan dia ke atas bagal betina raja. Imam Sadok dan Nabi Nathan mengurapi dia di Gihon menjadi raja. Lalu dari sana mereka pulang dengan bersorak-sorai sehingga kota menjadi gaduh. Itulah bunyi yang kamu dengar tadi. Salomo sekarang duduk di atas tahta kerajaan. Lagi pula pegawai-pegawai raja telah datang mengucapkan selamat kepada Tuhan kita Raja Daud dengan berkata, "Kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih termasyur daripada namamu, dan tatahnya lebih agung daripada tahtamu." Raja pun sujud menyembah di atas tempat tidurnya dan berkata demikian, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang pada hari ini telah memberi seorang penerus duduk di atas tahtaku, dan aku sendiri masih boleh menyaksikannya." Semua undangan Adonia menjadi panik, lalu bangkit dan masing-masing pergi menurut jalannya sendiri. Karena takut kepada Salomo,
Adonia segera pergi memegang tanduk-tanduk mezbah. Lalu diberitahukanlah kepada Salomo. Ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo, dan ia telah memegang tanduk-tanduk mezbah, serta berkata, "Biarlah Raja Salomo terlebih dahulu bersumpah mengenai aku, bahwa ia tak akan membunuh hambanya ini dengan pedang." Jawab Salomo, "Jika ia bersikap kesatria, tidak sehelai pun dari rambutnya akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, ia harus mati." Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mezbah itu. Ia masuk dan sujud kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, "Pulanglah ke rumahmu." Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika ajalnya mendekat, Daud berpesan kepada Salomo anaknya, "Sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan bersikaplah sebagai laki-laki. Lakukanlah dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan memelihara segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Dengan demikian engkau akan berhasil dalam segala yang kau lakukan kemanapun engkau melangkah. Dan Tuhan akan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Jika anak-anakmu tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta Israel. Lagi pula, engkau pun mengetahui apa yang dilakukan Yoab anak Seruya terhadap aku, apa yang dilakukannya terhadap Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter, kedua panglima Israel. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah pada masa damai seperti pada masa perang, sehingga ikat pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Bertindaklah bijaksana dan jangan biarkan orang yang ubanan itu turun dengan selamat ke dunia orang mati. Tetapi kepada anak-anak Barsilia, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kasih setia. Biarlah mereka termasuk golongan yang makan di mejamu, sebab demikianlah mereka menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari Absalom saudaramu. Selain itu, masih ada padamu Simei bin Gera, orang Binyamin dari Bahurim. Dialah yang mencerca aku dengan kutukan yang menyakitkan pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Namun, kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya, demi Tuhan, aku tidak akan membunuhmu dengan pedang. Sekarang, janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau orang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya. Engkau harus membuat orang yang ubanan itu turun ke dalam dunia orang mati dengan berlumuran darah. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Demikianlah Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Tindakan Salomo untuk mengokohkan tahtanya. Pada suatu hari, Adonia, anak Hagit, menghadap Batsheba, ibu Salomo. Perempuan itu berkata, "Apakah engkau datang dengan maksud damai?" Jawabnya, "Ya, dengan damai." Lalu katanya lagi, "Ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu." Jawab perempuan itu, "Katakanlah." Ia berkata pula, "Engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja, dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi kedudukan raja telah beralih kepada adikku, sebab dari Tuhanlah ia memperolehnya. Sekarang satu permintaan saja aku sampaikan kepadamu, janganlah menolak permintaanku." Jawab perempuan itu kepadanya, "Katakanlah." Lalu katanya, "Sampaikanlah kiranya kepada Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abisak, gadis Sunem itu diberikan kepadaku sebagai istriku." Jawab Batsheba, "Baik, aku akan membicarakan hal itu dengan raja untukmu."
Lalu Batsyeba menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu bagi Adonia. Raja pun bangkit menemuinya dan sujud kepadanya. Kemudian ia duduk di atas tahtanya dan menyuruh orang meletakkan kursi untuk ibunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Perempuan itu berkata, "Hanya satu permintaan kecil yang kusampaikan kepadamu. Janganlah menolak permintaanku." Jawab raja kepadanya, "Mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu." Kata perempuan itu, "Biarlah Abisak, gadis Sunem itu diberikan kepada Adonia saudaramu menjadi istrinya." Tetapi jawab Raja Salomo kepada ibunya, "Mengapa engkau hanya meminta Abisak, gadis Sunem itu untuk Adonia? Mintalah juga untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudara tuaku, dan di pihaknya ada Imam Abiatar serta Yoab anak Seruya?" Lalu bersumpahlah Raja Salomo demi Tuhan, "Kiranya Allah menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jika Adonia tidak membayar permintaan ini dengan nyawanya. Oleh sebab itu, demi Tuhan yang hidup, yang mengukuhkan dan mendudukkan aku di atas tahta Daud ayahku, dan yang menegakkan bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya pada hari ini, juga Adonia harus dibunuh." Raja Salomo pun menyerahkan hal itu ke dalam tangan Benaya bin Yoyada. Lalu Adonia mati dibunuhnya. Kepada Imam Abiatar, Raja berkata, "Pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati. Tetapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau, karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan Allah di depan Daud ayahku, dan karena engkau telah turut menderita dalam segala penderitaan yang dialami ayahku." Lalu Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Demikianlah Salomo menggenapi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Silo mengenai keluarga Eli. Kabar itu sampai kepada Yoab. Yoab memang telah memihak kepada Adonia, walaupun ia tidak memihak kepada Absalom. Yoab pun lari ke kemah Tuhan dan memegang tanduk-tanduk mezbah. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Salomo bahwa Yoab sudah lari ke kemah Tuhan dan berada di samping mezbah. Salomo lalu menyuruh Benaya bin Yoyada. Katanya, "Pergilah bunuh dia." Benaya pergi ke kemah Tuhan dan berkata kepadanya, "Demikianlah perintah raja, keluarlah." Jawabnya, "Tidak, sebab aku mau mati di sini." Benaya menyampaikan jawaban itu kepada raja. Katanya, "Beginilah kata Yoab, dan beginilah jawabannya kepadaku." Kata raja kepadanya, "Lakukanlah seperti yang dikatakannya, bunuhlah dia dan kuburkanlah dia. Dengan demikian, engkau menyingkirkan dariku dan kaum keluargaku darah yang ditumpahkan Yoab tanpa alasan. Tuhan akan menanggungkan darahnya atas dirinya, karena ia telah membunuh 2 orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya. Dengan pedang dan tanpa sepengetahuan ayahku Daud, ia membunuh mereka, Abner bin Ner, panglima Israel, dan Amasa bin Yeter, panglima Yehuda. Darah mereka akan ditanggungkan atas Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi Daud dan keturunannya serta keluarganya dan tahtanya akan mendapat damai sejahtera dari Tuhan sampai selama-lamanya." Benaya bin Yoyada pun berangkat, ia menyerang Yoab dan membunuhnya. Kemudian Yoab dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Raja mengangkat Benaya bin Yoyada menggantikan Yoab sebagai panglima. Raja juga mengangkat Imam Sadok menggantikan Abiatar. Kemudian raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, "Dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem dan tinggallah di sana. Janganlah keluar dari sana kemanapun. Sebab pada waktu engkau keluar dan menyeberangi lembah Kidron, ketahuilah bahwa engkau pasti akan dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan atas dirimu sendiri." Lalu berkatalah Simei kepada raja,
Baiklah, seperti yang Tuanku Raja katakan, demikianlah akan dilakukan hambamu ini. Lalu Simei tinggal di Yerusalem beberapa waktu lamanya. 3 tahun kemudian, 2 orang hamba Simei lari kepada Akis bin Ma'aka, Raja Gad. Lalu diberitahukan kepada Simei, "Ketahuilah, kedua orang hambamu ada di Gad." Simei pun berkemas, memelana keledainya dan pergi ke Gad kepada Akis untuk mencari kedua hambanya itu. Lalu Simei pulang membawa mereka dari Gad. Salomo diberitahu bahwa Simei pergi dari Yerusalem ke Gad dan sekarang sudah pulang. Raja lalu menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, "Bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan dan memperingatkan engkau begini? Ketahuilah bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemanapun, pastilah engkau dibunuh." Engkau sendiri telah menjawab, "Baiklah, aku akan menaatinya." Mengapa engkau tidak menepati sumpah kepada Tuhan itu dan perintah yang kuberikan kepadamu? Raja berkata lagi kepada Simei, "Engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kau lakukan kepada Daud ayahku. Jadi Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu atas dirimu sendiri. Sebaliknya, diberkatilah kiranya Raja Salomo dan kokohlah tata Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya." Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada. Benaya pun pergi, lalu Simei mati dibunuhnya. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Janganlah geram terhadap orang jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di tanah ini dan berlakulah setia. Bersukalah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan geram terhadap orang yang berhasil dalam hidupnya, terhadap orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan geram, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri ini. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri ini dan bersuka karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab Ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melenturkan busur mereka untuk merobohkan orang sengsara dan orang miskin, untuk membantai orang yang lurus jalannya. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang fasik akan dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang benar. Tuhan memperhatikan hidup orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak dipermalukan pada waktu musibah, dan akan kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan akan lenyap seperti keindahan padang rumput. Mereka lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar selalu berbelas kasih dan murah hati. Sesungguhnya orang yang diberkati Tuhan akan mewarisi negeri ini. Tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan.
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan menetap untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, dan anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Orang benar akan mewarisi negeri ini dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya membicarakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya, tetapi Tuhan tidak membiarkan orang benar jatuh ke dalam tangannya. Tidak membiarkannya dinyatakan bersalah pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri ini, dan kau akan melihat orang fasik dilenyapkan. Aku pernah melihat orang fasik yang kejam, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, ia lenyap. Aku mencarinya, tetapi tidak kutemukan lagi. Perhatikanlah orang yang tulus dan amatilah orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Orang benar diselamatkan oleh Tuhan, tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku dipermalukan. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Arahkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu perlindungan, tempat aku boleh datang setiap waktu. Engkau memang telah memutuskan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamu aku bersandar sejak dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari rahim ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku menjadi seperti perlambang, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Biarlah mulutku penuh dengan pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis, sebab musuh-musuhku membicarakanku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh dariku. Allahku, bersegeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan habis binasa orang-orang yang memusuhi aku. Biarlah berselubungkan cela dan aib orang-orang yang mengikrarkan kecelakaanku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan semakin melambungkan puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan karya keselamatan-Mu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dan berbicara tentang keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan keadilan-Mu saja.
Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak masa mudaku, dan sampai sekarang aku memberitahukan perbuatan-Mu yang ajaib, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kekuatan-Mu kepada generasi kemudian, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Keadilan-Mu menjangkau langit yang tinggi, ya Allah. Engkau telah melakukan hal-hal yang besar. Siapakah seperti Engkau, ya Allah? Walaupun Engkau telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari bagian bumi yang paling dalam, Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan membuatku lebih terhormat dan menghibur aku kembali. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus. Atas kesetiaan-Mu, ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi. Ya, Engkau yang Maha Kudus, Allah Israel. Bibirku akan bersorak-sorai dan menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah Kau bebaskan akan bersorak-sorai. Lidahku juga akan menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari. Sungguh, mereka yang mengikrarkan kecelakaanku akan mendapat malu dan mendapat celah. Tuhan pembela keadilan. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah dengan cemerlang. Bangunlah, ya Hakim bumi, balaslah perbuatan orang congkak. Berapa lama lagi orang fasik, ya Tuhan? Berapa lama lagi orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar. Semua orang yang melakukan kejahatan menyombongkan diri. Umat-Mu, ya Tuhan, mereka remukkan. Milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan pendatang mereka sembelih. Anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya. Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah, hai kamu yang paling dungu di antara rakyat. Hai orang-orang bebal, kapankah kamu menjadi bijak? Dia yang memasang telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak melihat? Dia yang mendidik bangsa-bangsa, bagaimana mungkin tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Berbahagialah orang yang Kau didik, ya Tuhan, dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu. Engkau akan menenangkan dia pada hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, milik-Nya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sungguh, hukum akan tegak kembali sesuai dengan keadilan. Semua orang yang tulus hati akan mengikutinya. Siapakah yang akan bangkit membela aku terhadap orang-orang jahat? Siapakah yang akan tampil mendampingi aku terhadap orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku berdiam di alam kesunyian. Ketika aku berpikir, kakiku sudah goyah. Kasih setiamu, ya Tuhan, menopang aku. Ketika batinku kalut oleh pikiran-pikiran, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Bagaimana mungkin engkau bersekongkol dengan kebusukan peradilan yang merancang bencana berdasarkan peraturan? Mereka bersekongkol melawan orang benar dan menghukum mati orang tak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, Allahku, gunung batu perlindunganku. Dia akan membalas perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka, Ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka.